Oke, hey, halo Sobat ABS. Hari ini workshop saya kedatangan Om Ambon Raja Pleci, Om yang punya channel DIY Handals Tools ini, Handals DIY Tools. Yang kemarin saya ngevlog ke Mojokerto, sekarang gantian nih beliaunya datang ke tempat saya. Om, sahabat teman-teman Om. Halo, Assalamualaikum. Gimana kabarnya? Ini gimana Om tanggapannya kemarin setelah saya ke sana, kemudian saya edan ya, luar biasa. saya bikinin vlog. Follow IG naik drastis, terus subscriber saya juga naik drastis. Orderan tambah ampun wis. Tambah ampun. Naik terus. Nah, saya kemarin juga perhatiin sih, maksudnya di Instagram itu Om, saya cek awal saya sebelum ke sana tuh 400-an, sekarang udah 900-an lebih. Jadi udah dua kali lipat nih. Edan tambahan. Jadi di ABS juga kemarin responnya dari teman-teman bagus, banyak yang nonton dan sekarang Om Ambon kesini. Nah, saya ada ini Om, ada permasalahan nih dengan sebuah mesin benso DIY. Sebenarnya ini bisa untuk heavy duty, ini bahannya metal semua, kokoh, kuat banget. Sebetulnya lagi ini harusnya ada di pondasi gitu, karena bagian bawahnya ini nggak ada kakinya. Jadi saya kemarin beli itu benso hanya badannya doang, nggak ada kakinya. Seharusnya ada cor-coran besinya, beton gitu loh untuk ditaruh di bawah. Nah, ini kendalanya kemarin, saya itu mengalami kendala kalau motong, itu miring ke samping kanan, dan itu selalu. Saya udah coba pisau ini dimajuin ke depan, ataupun dimundurin ke belakang dari wheelsnya ini, tapi tetap aja kalau saya motong lurus ke sini, itu seolah-olah pisaunya jadi melengse ke samping, dan kalau misalkan saya teruskan lurus, maka kayunya itu akan kebelah ke samping dan putus. Harusnya itu kalau mau saya potong lurus sesuai garis itu kayunya harus miring dan ke arah sana, padahal harusnya lurus ke sana. Betul. Itu problem pertama Om. Nah, gimana Om setelah mengamati mesin ini, tanggapannya gimana? Apa responnya Om ini mengenai mesin ini gimana? Secara umum saya bangga, salut karena ini made in Indonesia. Itu dulu basicnya di situ dulu, made in Indonesia. Cuman karena masalah kendala memang ya namanya apa ya? Masih dalam berproses, jadi hal wajar. Jadi memang tugas kita juga untuk cari solusinya dan memberi masukan pada pembuat supaya untuk produk dia ke depannya lebih bagus lagi. Nah, apa ini yang harus ditambahkan apa Om? Ini nanti kita coba ya untuk pengaturan guide-nya ini, atas sama bawah disesuaikan lagi, terus nanti kita lihat hasilnya. Dan ini tadi ini ya, bahannya kita pakai ini bearing 6200. Untuk apa ini nanti Om? Ini nanti untuk membantu support di belakang bawah ya, bagian bawah. Bagian belakang tapi yang bagian bawah. Benar iya. Karena yang bawah tadi saya lihat nggak ada ini. Nggak ada support bagian belakangnya ya. Kalau atas sudah ada, ini naik turun. Tinggal nanti ditambah ini terus sama setting ini kayu. Kalau bisa sih ini sebetulnya dari bearing. Sebetulnya bagusnya. Cuman ya ini pakai kita kayu. Manfaatkan yang ada dulu ya. Dimanfaatkan yang ada dulu, nanti kita lihat hasilnya gimana. Oke? Nah Om, ini sebelum kita otak-atik, coba kita perlihatkan ke teman-teman, kita review sedikit bahan-bahan dan desainnya ini seperti apa ya. Betul. Nah teman-teman, kalau bisa dilihat di sini ya. Nah, bagian atas tadi ada cover yang sudah saya buka, di sini ada wheelsnya, dan ini besi solid tapi cor ya Om ya. Iya. Besi solid tapi cor, dan ada bearingnya. Kemudian ini untuk mekanisme naik turunnya pakai ini, dan ini untuk ngunci. Kemudian di bagian belakang sini ini ada knob untuk ngatur keseimbangan pisaunya nanti, jadi wheelsnya ini bisa miring ke arah dalam atau ke arah luar seperti itu. Dan ditambah lagi untuk bagian sini ini bisa untuk naik turun si guide-nya Om. Iya. Jadi mau motong tinggi, mau motong lebih kecil bisa. Dan tadi yang sistem mekanisme di sini untuk menjepit pisaunya atau blade guard, dan ada bagian belakangnya juga untuk bagian yang atas. Di bawahnya ini ada mejanya. Nah, kalau untuk bagian mejanya ini Om, ini flat, nggak bisa di tilting, tapi bisa di setel ya, karena di bagian bawah sini ada bautnya 4 biji untuk nyetel supaya dia level dan siku dengan si pisaunya. Tapi belum bisa miring. Jadi hanya bisa belah-belah aja nih. Kemudian di bawah lagi ada cover lagi, blade, dan ini kalau bagian bawah rodanya ini agak berbeda. Kalau di atas ada kayak lubang-lubangnya gitu. Kalau di sini solid, ini plat utuh dan besi, berat banget. Cover-covernya semuanya dari plat besi semua.
Terus kemudian ini rangkanya yang nanti akan bisa menapak ke pondasi beton ataupun dibuatkan pondasi besi juga bisa. Yang penting dia bisa lebih tinggi supaya lebih ergonomis kita memotong papan di atasnya. Dan lanjut ke bagian samping sini. Ini ada saklar on off-nya yang modelnya udah seperti ini. Kemudian dinamo. Dinamo nanti ini kita lagi proses masang dinamo tadi ya Om. Kita mau pasang kabel juga ke sumber listrik. Setelah itu udah pasang puli dan ada fan beltnya di sini. Nah, habis ini kita coba bawaannya ini seperti apa, motong. Nanti saya tunjukin ke teman-teman problemnya di mana. Terus coba kita otak-atik untuk kita perbaiki. Saya minta bantuan Om Ambon. Tantangan nih buat Om Ambon nih. Gimana Om? Daripada nganggur ya di sini, mumpung ada yang dikerjain ini kan hobi otak-atiknya itu di sini. Sambil belajar juga sih. Nah, mudah-mudahan nanti ada peningkatan performa setelah dipegang Om Ambon. Amin ya. Sehingga niat saya sih nanti tujuannya kalau bisa dipakai dan belah bisa lebih lebar. Pengen bikin book match gitu. Jadi papan tebal, kita belah tengah, kita jadiin kayak top table atau topnya laci atau top pintu kayak gitu kan bagus tuh. Seperti kerjaannya Om Empu Kayu Brewok. Ya Om. Iya. Sip, yuk langsung aja kita lanjutkan. Siap. Oke Sobat ABS, udah selesai dipasang dinamo, kemudian udah kita coba, kita setting atau kita balance ya, pisaunya udah bisa dipakai. Ini kita coba motong papan jati Belanda yang kurang lebih ini 6-8 cm lah. Coba kita langsung belah, hasilnya seperti apa? Nah, hasilnya parah banget ya. Jadi kita mendorong lurus tapi pisaunya seperti meluntir ke samping dan alhasil sampai sini udah putus. Kalau kita mau potong dia sesuai dengan garis, maka kita harus bikin potongannya itu mengarah ke samping kayak gini. Dan itu sebenarnya kan nggak sehat ya. Jadi ini kita cari solusinya bareng-bareng hari ini. Mungkin jenengan mau coba Om, jadi bisa tahu feel-nya, terus nanti bisa tahu solusinya kira-kira seperti apa. Coba dulu ya, saya nyalain ya. Iya. 1, 2, 3. Ya. Sudah tahu ya? Oke. Ayo nurut toh, nurut. Nurut ya. Nah, udah ya Om, udah dicoba, udah tahu feel-nya seperti apa. Ketika motong itu pisaunya lari. Beberapa tips yang saya lihat di YouTube itu pisau harus ditaruh di ujung si roda gitu kan, supaya apa segala macam. Ternyata udah saya coba semua tapi nggak bisa. Nggak bisa ya. Entah karena ini pisaunya yang kualitas jelek, tumpul dan sebagainya, atau memang ada bagian tertentu yang bisa kita maksimalkan lah potensinya ini. Kayak gitu. Nanti kita coba di ini ya, untuk bagian bawah dipasang ini ring guide. Dipasang support untuk roller bawah, juga perbaikan settingan ini, penjepitnya ini atas bawah. Terus nanti kita lihat lagi hasilnya seperti apa. Oke, yuk. Oke.
Nah, oke Sobat ABS, barusan itu di bawah itu ditambahin lagi ball bearing gitu untuk stopper bagian belakangnya pisau, tapi untuk bawahnya meja. Kemudian untuk ini, untuk stopper kanan kiri, guardnya kanan kiri itu kita rapetin lagi, kita kencengin. Dan ini papan yang tadi ya, ini sudah saya garis, kita coba motong ngikutin garis ini kesusahan apa enggak, supaya bisa motong lurus. Nah, sekarang kita coba ya Om. Oke, siap. Nah, ini ternyata motong untuk sesuai garis sudah bisa ya. Sudah oke lah ini untuk motong. Meskipun kasar banget karena pisaunya juga kurang bagus. Tapi ada improvement yang sudah terjadi di sini. Meskipun kalau kita lihat motongnya tadi masih agak belok ke kanan. Tapi nggak separah yang pertama tadi, dan ini lebih mudah terkendali gitu. Kalau kita menyesuaikan dengan garis itu lebih bisa, lebih enak. Gitu Om, mantap sih Om. Iya, cuman ini ya. Kalau ini ada dua kemungkinan, pisau tumpul atau putaran kurang cepat. Jadi nanti gitu. bisa dirubah letak puli, pengaturan puli, terus sama guard kayu yang di bawah tadi harus di setel ulang nanti. Cuman ya untuk perkembangannya lumayan lah daripada yang awal tadi. Iya, lebih baik lah ya. Oke Sobat, ini final test. Kita akan coba potong papan ini, papan sisa ini berapa Om? 13, 14? 13 cm tebalnya. Sebenarnya ini masih bisa sih, lebih tinggi lagi. Cuman adanya papan ini, coba kita potong ya, kita belah langsung. Ini RPM-nya tadi udah dicoba dikencengin berdasarkan saran dari Om Ambon, karena hasil potongannya terlalu jelek tadi, kayak kasar banget gitu. Kita coba kencengin RPM-nya. Agak sedikit getar tapi hasilnya harusnya lebih bagus sih. Nah, kalau pakai fans memang masih belum bisa ya, karena sedikit miring ke samping hasilnya. Kalau diteruskan bisa sampai habis, ini ke arah sini lepas, habis gitu. Jadi untuk motong sementara kita akan potong berdasarkan garis aja. Jadi tanpa fans, harus freehand. Nah Sobat ABS, kalau dibandingkan dengan yang ini, pemotongan yang pertama tadi ya, jelas yang kedua ini hasilnya jauh lebih halus. Meskipun masih sama-sama kasar, tapi ini perubahan ini terjadi hanya karena kita merubah RPM ya Om ya. Betul. RPM dirubah, otomatis putaran lebih cepat, hasilnya juga lebih halus. Betul. Tetapi efeknya di alat ini jadi lebih sedikit bergetar gitu, ada getaran. Kemudian kalau misalkan kita mau upgrade lagi, pisau bisa kita ganti menjadi yang lebih bagus, yang berkualitas. Saya yakin sih nanti bakalan lebih bagus sih Om. Betul. Hasilnya kelihatannya ini juga lama nggak terpakai pisau ini. Betul, udah lama nggak terpakai dan bawaan memang. Oh bawaan ya, iya. Itu dia. Nah Om, thank you banget nih. Udah jauh-jauh datang ke workshop ABS, kemudian malah disuruh benerin ini. Enggak sih, saya malah seneng udah. Saya malah tahu, oh di sini tempat-tempatnya. Jadi ini DIY-nya orang lain Om. Betul. Yang mungkin ini udah heavy duty karena besi semua. Om bisa contoh nanti menggunakan besinya ini pakai apa kayak gitu. Kemudian platnya pakai apa. Siap. Wheelnya pakai apa. Sistem mekanismenya aja yang kurang modern. Nggak kayak Om. Sama, ya kan? Mekanisme guard blade-nya ini yang kurang modern. Masih jadul. Betul. Dan ini sebenarnya penting banget ya Om ya. Sangat penting sih untuk pemotongan. Sebetulnya jadi boleh mesin bergetar tapi hasil potongan harus lurus gitu loh. Harus tetap lurus. Itu intinya kan di hasil potongan. Kalau getaran sih
Ya memang kadang kita kalah sama pabrikan di situ ya, presisi dan bahan, kata kalahnya di situ untuk DIN. Cuman kalau hasil akhir harusnya tidak jauh dengan pabrikan semacam itu. Nah ini tadi di depan kan sudah kita lihat review alatnya seperti apa, isinya seperti apa, dan untuk harga nih ya teman-teman, kalau misalkan mau beli juga, saya dulu beli ini harga 3 juta Om, hanya mesin, hanya body only, tanpa mesin dinamo. Nah dinamo bisa beli sendiri dengan merek yang bervariasi, dengan RPM atau PK-nya yang Kalau bervariasi. sekarang mungkin kisaran berapa ya? Kalau saya dulu beli Famous ini cuma sekitar 1.300.000. Mesin ini. Oh mesin ini. Kalau sekarang kisaran. Kalau mesinnya mungkin ya udah di 3,5 ya. Mungkin ya. Karena saya beli ini kurang lebih 2 tahun sekarang lalu. sudah naik sih. Besi naik. Iya harganya kan. Edan besi sekarang. Dan mungkin karena banyak yang sudah tahu gitu ya ada produk-produk kayak gini. Ini jadi misalkan mau beli juga, banyaknya permintaan membuat si pembuat itu menaikkan harga. Biasanya kayak gitu. Ya, biasanya kayak gitu. Cuman pesan untuk pembuatnya, saya salut untuk pembuatnya mesin ini, salut, seneng karena orang Indonesia. Cuman ada yang perlu diperbaiki ya, semacam ini untuk tilting table-nya, terus sama ininya apa blade guard-nya ini harus ikut yang modern sedikit lah. Iya, pakai jadi bearing ya. memang ini mejanya belum bisa tilting. Tapi cukup oke lah dengan siap. 16 in ya ukurannya. 16. Untuk bagian apa wheelnya di atas dan bawah ini 16 inci. Oke Om, terima kasih sudah mau mampir ke sini. Oke, gantian. Iya. Kalau ada kata-kata yang salah mohon dimaafkan Om. Sama-sama, saya juga mohon maaf kalau sudah ngerepoti di sini tadi di jamu. Wah, saya enak. Mantep lur jamuannya ABS. Oke, terima kasih sudah menonton Sobat ABS semuanya. Jangan lupa follow juga Instagram dan YouTube-nya Om. Iya. Apa namanya Om? Handals DIYTul. Handals DIYTul. Kalau Instagramnya Mojokerto _wood_art. Iya, betul. Saya cantumkan di bawah ya, kalian follow aja. Follow juga Instagram ABS di ABS_furniture. Semoga kita ketemu lagi di video-video selanjutnya. Sampai jumpa dan ciao.